juga selaku dokter umum, karena untuk menolong bayi baru lahir atau bayi yang sedang dalam keadaan distres nafas itu merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh minimal dokter umum ya. Jadi bukan suatu kekhususan. Namun sebenarnya dasar melakukan resusitasi neonatus ini memang harus dikuasai oleh para spesialis anak ya, dan pada dasar menolong bayi-bayi, populasi bayi itu memang tidak jauh berbeda dari proses resusitasi neonatus pada saat menolong bayi baru lahir. Oke, belum bisa nih ya. Di sini apakah ada yang menjadi host? Nggak ada ya? Nggak kelihatan soalnya. Tidak ada, Dok. Iya, gimana ini? Layar saya sudah terlihat ya? Sudah, Dok. Oke, bentar. Baik, kita akan mulai kuliahnya. Sudah bisa terlihat di layar? Sudah, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini kita akan kuliah untuk semester 4 ya, dari sistem reproduksi berkenaan dengan resusitasi neonatus. Resusitasi neonatus ini merupakan suatu keberlangsungan dari proses persalinan. Jadi proses persalinan bukan hanya sekedar menolong ibu, tetapi juga menolong bayi yang sudah sekian lama dikandung ibu supaya terjaga secara kesinambungan baik kesehatan ibu maupun kesehatan si bayi. Proses resusitasi neonatus ini merupakan suatu proses yang responsif terhadap suatu kondisi yang kita sebut dengan transisi neonatal. Transisi neonatal maksudnya adalah suatu proses peralihan yang terjadi pada bayi ya. Jadi kalau pada saat masih dalam kandungan kita sebut dengan janin. Tapi kalau sudah lahir maka kita sebut sebagai bayi.
dari mekanisme intrauterin atau di dalam rahim menjadi proses fisiologi manusia, ya, dan hingga menjadi dewasa. Ini adalah suatu momen di mana tali pusat dipotong. Ini ternyata terjadi peralihan cepat dari janin menjadi bayi. Dari yang sebelumnya bergantung pada ibu atau maternal, menjadi dia harus beradaptasi sendiri. Oke, jadi ini adalah suatu transisi ketergantungan asal kepada maternal, pada ibu. Pada saat dipotong tali pusat, maka dia harus mandiri. Bayinya harus menangis, bernafas sendiri, berdegup jantungnya sendiri, ya, kemudian bergerak sendiri, tidak lagi dipengaruhi mekanisme maternal atau ibu. Ada beberapa proses fisiologis yang mengikuti, ya, yang utama adalah sirkulasi. Fetal sirkulasi ini berkenaan juga dengan proses respirasi bayi. Seperti yang kita tahu, pada saat janin, ini paru-parunya dia tidak mengembang. Jadi dia benar-benar proses difusi perfusinya itu bergantung pada suasana yang ada di dalam ada yang di dalam itu yang tadi nih, lingkungan yang tertutup oleh ketuban, ya, kemudian dia terhubung oleh maternal melalui tali pusat. Nah, dia nafasnya lewat situ, makannya lewat situ, minumnya lewat situ, mendapat oksigenasi juga lewat tali pusat. Tidak yang harus bernafas aktif, ya, tidak harus inspirasi ekspirasi untuk bernafas, kemudian tidak harus bekerja untuk melakukan proses filtrasi cairan tubuh misalnya, karena sudah langsung mendapatkan bagian besar dari plasenta. Lalu ini adalah fetal circulation, juga melibatkan jantung pada bayi, ya, di mana terjadi perubahan yang bermakna, yaitu pada saat, nah ini umbilical cord atau tali pusat, dia berhubungan dengan plasenta. Ini dipotong, ya, ini dipotong, maka hilang semua sumber kehidupannya dia, dan dia harus hidup sendiri, ya, atau harus mandiri untuk menghidupi kondisi tubuhnya. Perubahan mendasar pada janin menjadi bayi, antara lain tadi yang sudah kita ketahui, ada perubahan pernafasan, aliran darah, homeostasis glukosa, kontrol suhu, ginjal atau renal, kemudian juga traktus gastrointestinal atau pencernaan, yang ini terjadi dalam hitungan detik hingga hari, ya, detik, menit, jam, hingga hari. Jadi yang paling bermakna dan cepat itu adalah perubahan pernafasan. Perubahan aliran darah itu terjadi hitungannya detik. Hal ini yang mendasari disusunnya suatu algoritma resusitasi neonatus yang nanti akan kita bahas bersama, ya. Dan karena perubahan fisiologis ini yang harus Anda pahami bahwa untuk menjadi seorang manusia itu akan tergantung pada tangisan pertamanya. Mengapa saya bilang begitu? Nanti kita lihat juga kenapa bisa begitu. Oke, kita bahas sedikit saja karena saya berharap nanti akan bisa kalian perdalam ini baik di materi pada saat problem based learning ataupun proses mandiri, bahwa pada janin menjadi bayi itu mengalami transisi sistem pernafasan neonatal. Pada postnatal circulation ini, after birth-nya, cairan pada paru-paru yang tadinya isi air ketuban tersebut, bukan air ketuban ya, maksudnya air ketubannya sebenarnya nanti kalian takutnya rancu dengan istilah minum air ketuban gitu, tapi sebenarnya pada saat janin, ya, paru-paru atau alveolus yang ada di paru-paru ini lebih banyak berisi cairan dibanding udara.
Namun ini yang menghidupi karena memang pada saat itu kondisi janin hanya memerlukan yaitu paru-paru yang berisi oleh cairan, dan ini yang menyebabkan dia bisa hidup dalam kandungan ibu. Nah, pada saat lahir, pada saat tadi dipotong tali pusatnya, maka air dalam alveoli ini akan harus keluar ya, harus keluar ke arah distal dari jalan nafas, dinding jalan nafas, dan nanti akan diserap oleh saluran limfatik dan juga pembuluh darah. Nah, ini cairan paru-paru pada janin ini akan ada dalam alveolus ya, warnanya masih biru semua nih. Begitu dipotong ya, udara akan masuk bersamaan dengan dia tangisan pertama. Udara yang masuk ini apabila adekuat atau cukup, usaha nangisnya bila adekuat atau cukup akan menyebabkan bergesernya si cairan yang ada dalam alveoli ini tadi ke bagian distal dinding apa namanya dinding saluran udara ya, dan alveoli yang tadinya berisi air pada janin akan digantikan oleh udara untuk selanjutnya dihabiskan nih air yang ada dalam alveoli ini, dan dia nanti akan diserap oleh sistem limfatik dan juga pembuluh darah. Isinya harus udara, nggak boleh air. Nah, proses transisi ini yang nanti akan menentukan apakah si bayi cukup kuat untuk bisa menangis secara mandiri atau cukup kuat untuk bisa menangis dengan bantuan atau resusitasi. Dan resusitasi nanti juga ada macamnya, ya. Lalu postnatal circulation. Postnatal circulation ini pada saat sudah terputus tadi aliran umbilikal ya, dari pembuluh darah umbilikal, dan nanti ini pembuluh darah yang ini dia akan nekrotik dengan sendirinya dan akan menghilang. Jadi tidak perlu khawatir akan kemana nih pembuluh darah vena umbilikal yang tadinya berhubungan dengan maternal, karena dia akan menghilang dengan sendirinya. Tentunya melalui proses apoptosis ya yang fisiologis. Oke, bayi menangis, fase transisi sistem pernapasan tadi kita sudah lihat ya. Pertukaran udara diregulasi oleh plasenta waktu masih dalam janin, terisi cairan, resistensi vaskular parunya tinggi. Pada saat dipotong, cairan di alveoli diserap jaringan paru, diganti udara, kemudian oksigen udara berdifusi ke pembuluh darah sekeliling alveoli, sehingga bayi menangis ya. Bayi menangis, pengembangan paru ditandai dengan pengembangan paru dan peningkatan kadar oksigen dalam alveoli akan mengurangi tahanan pembuluh darah paru. Dan yang tadinya alveoli berisi oleh cairan dan pembuluh darahnya konstriksi ya sebelum lahir, begitu lahir pembuluh darah akan mengalami dilatasi dan oksigen ada di dalam alveoli tadi setelah menggeser posisi si cairan, dan pembuluh darah akan berdilatasi, mulailah paru-paru tersebut bekerja setelah pembuluh darah di sekitar paru itu sendiri dilatasi dan selanjutnya melakukan tugasnya mengantarkan oksigenasi, mengantarkan nutrisi ke jaringan atau sel di sekitar saluran napas, sistem respirasi. Kemudian untuk sistem sirkulasi, tadi fetal circulation ya, dari sirkuit umbilicus placenta. Umbilicus placenta ini yang tadinya berhubungan dengan plasenta ibu ya, kemudian dipotong di sini terjadi SUN atau bypass Pirau, sehingga pada kan mengalir ke vena cava inferior, sedangkan dari paru yang foramen ovale itu adanya di sini. Jadi pada saat belum dilahirkan harus ada foramen ovale supaya ada hubungan antara atrium kanan dan kiri ya, karena pada saat awal itu apa namanya ductus tersebut memang harus menghubungkan antara atrium.
Lalu ada ductus arteriosus. Ductus arteriosus dia akan menghubungkan antara arteri pulmonal dan aorta. Beberapa saat kemudian, lubang-lubang ini akan menutup secara fisiologis. Namun ada juga pada bayi-bayi yang tidak langsung menutup. Ya, pada bayi-bayi yang tidak langsung menutup, biasanya nanti secara klinis akan terdengar seperti adanya murmur dan lain-lain. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut pada saat pembahasan penyakit jantung kongenital di sistem kardiologi. Kalau sekarang hanya menunjukkan bahwa pada saat lahir itu sebenarnya lahir sampai awal-awal kehidupan itu memang masih ada foramen atau ada lubang antara atrium kanan dan atrium kiri di foramen ovale. Tentunya ini berbeda dengan yang septum intraatrial ya, untuk membedakan PJB. Dan ada ductus arteriosus yang menghubungkan antara arteri pulmonal dan aorta. Ini fase transisi dan tadi hitungan hari mungkin akan menutup baik duktusnya maupun lubangnya. Di transisi sirkulasi, ketika tali pusat dipotong, plasenta tidak lagi menjadi paru-paru, tetapi paru-paru si bayi lah yang harus berusaha untuk menghidupi si bayi tersebut. Dengan mengembang, ya ditandai dengan menangis, menyebabkan perubahan sirkulasi, yaitu menurunnya resistensi aliran darah paru dan meningkatkan aliran darah arteri pulmonal. Sehingga aliran darah balik dari paru meningkat. Tekanan atrium kiri akan meningkat, tekanan atrium kanan menurun, dan foramen ovale menutup. Jadi itulah proses yang menyebabkan terjadinya penutupan foramen ovale. Jadi seperti ada seperti ada kayak daun pintu yang akan menutup yang disebabkan oleh perbedaan tekanan di atrium kiri dan atrium kanan. Selanjutnya, resistensi sistemik akan lebih tinggi daripada resistensi paru. Ini biasanya terjadi di 24 jam pertama. Nah, apabila fungsi prostaglandin tubuh ini normal, maka akan terjadi penutupan ductus arteriosus yang ada di sini, ya. Nah, ini pada akhirnya akan menyebabkan konstriksi arteri umbilikal dan berhentinya aliran darah plasenta, sehingga nanti arteri dan vena umbilikal yang ada di bagian si bayi itu akan nekrotik dengan sendirinya dan tidak merusak. Pada periode transisi ini bisa terjadi beberapa hambatan. Misalnya, tadi kan kita tahu paru-paru janin isinya awalnya air ya, air ketuban tersebut. Bayi tidak bernafas adekuat karena cairan tetap di dalam alveoli, tidak keluar secara sempurna. Pada napas selanjutnya, misalnya paru tidak terisi udara dengan bagus. Kemudian bisa juga terjadi oksigen tidak tersedia pada peredaran darah baru. Hal-hal ini yang nafasnya nggak adekuat, cairan tetap di sini, udaranya sedikit, atau oksigennya tidak tersedia dengan baik. Hal-hal ini yang menyebabkan bayi menjadi sesak. Ya. Beberapa hal lain yang berkenaan dengan periode transisi adalah kehilangan darah yang banyak atau hipoksia atau iskemia, kontraktilitas jantung tidak adekuat, bisa bradikardi, dan gagal meningkatkan tekanan darah sistemik sehingga terjadi hipotensi sistemik. Konsekuensinya terjadi takipnu atau nafas cepat, sianosis atau kebiruan baik di area mulut, wajah ataupun badan bayi, depresi pernafasan atau apnu atau megap-megap bayinya, bradikardi. Ini adalah efek selanjutnya apabila fungsi si kardiorespirasi bayi tidak bagus, maka dia akan bradikardi atau laju nadinya akan menjadi rendah, hipotensi, tonus lemah, dan pada akhirnya akan berujung pada kematian. Ini yang kita sebut the first golden hour. Perawatan neonatus dalam 1 jam pertama fokusnya pada penurunan komplikasi neonatus, yaitu jangan sampai hipotermi atau suhunya rendah, jangan sampai perdarahan intraventrikular,
Jangan sampai terjadi penyakit paru kronik dan jangan sampai terjadi retinopathy of prematurity. The first golden hour itu memerlukan kerja tim, tidak mungkin hanya cuma sendiri. Dan inilah yang kita kenal dengan resusitasi neonatus. Oke, mungkin di sini kalian akan merasa sangat membosankan dan membingungkan berkenaan dengan fisiologi awal. Tapi sebenarnya kalau sudah terbayang bagaimana berubahnya si janin menjadi bayi, kalian selanjutnya nanti akan memahami proses resusitasi ini dengan lebih mudah. Jadi saya berharap kalau tadi yang saya sampaikan terlalu cepat, nanti bisa kalian ulang-ulangi lagi, baik dari materi yang saya berikan maupun bisa memperkaya diri dari beberapa buku fisiologi seperti Guyton, ya kalau misalnya yang lama masih pakai Guyton, kemudian dari embriologi juga bisa, kemudian dari Nelson Pediatric juga ada membahas tentang periode transisi pada dari janin menjadi bayi. Oke, kita lanjut saja. Apakah sudah ngantuk? Halo, kelasnya masih ada atau saya sudah ditinggal? Oh, masih ada Putri ya. Ya, Suci juga masih kelihatan, walaupun yang kelihatan jidatnya aja. Ya, kenapa ya sih kalian kalau naruh kamera itu selalu deh yang diperlihatkan hanya bagian sepertiga kepala. Muhammad Arya juga, saya nggak bisa lihat mukanya. Oke, saya lanjut dulu dari the first golden hour tadi ya, targetnya the golden minute, bantuan nafas dan ventilasi harus optimal dalam 1 menit, itu adalah resusitasi neonatus. The golden hour-nya, targetnya adalah suhu ketiak 36,5 sampai 37,5, gula darah di atas 50 mg desiliter sampai 110 mg desiliter per desiliter. Glukosa dan asam amino sudah diberikan paling lambat usia 1 jam. Ini adalah suatu pos resusitasi neonatus. Beberapa slide ke depan mungkin kalian sudah menerima lungsuran atau hibah dari kakak kelas, tapi ada beberapa hal yang baru yang akan saya tambahkan. Saya berharap lebih bisa diperhatikan lagi ya, karena memang ini ada pembaruan di resusitasi neonatus 2022. Ini kenapa kita perlu resusitasi neonatus yang benar, yang appropriate, karena ternyata dari 136 bayi yang dilahirkan, semua bayi-bayi ini membutuhkan assessment yang cepat pada saat lahir dan pada akhirnya hanya membutuhkan perawatan yang sederhana saja. Jadi kalau bisa memilah-milih mana bayi yang bugar, mana bayi yang tidak bugar dengan tepat, kemudian dilanjutkan dengan tata laksana yang tepat dengan klasifikasi yang tadi kalian lakukan, itu akan menyelamatkan 136 bayi tersebut, ya. Jadi ini tugas yang harus kalian emban. Kalian harus bisa menentukan apakah ini bayi bugar atau bayi tidak bugar. Dan hanya kurang dari 1,4 juta bayi aja, kurang dari 1% yang ternyata benar-benar membutuhkan resusitasi yang advance, yang mungkin dikerjakan oleh para spesialis anak. Dan mungkin untuk saat ini risikonya sudah lebih terukur karena pesatnya kemajuan teknologi yang membantu para spesialis obstetri ginekolog untuk menentukan, oh bayi ini risiko tinggi misalnya. Misalnya pada saat kunjungan ANC sudah ditentukan bayi ini ada masalah jantung, bayi ini ada masalah kongenital sehingga perlu dilakukan resusitasi yang tingkatnya advance. Ya, hanya sedikit sebenarnya. Dan sebenarnya hanya butuh pengetahuan untuk menentukan apakah bayi ini bugar atau tidak bugar. Ya, apakah bayi bugar? Suaranya terdengar nggak?
Apakah suara bayi tadi terdengar? Tidak, Dok. Tidak, Dok. Enggak ya? Oke. Ini contoh bayi yang menangis kuat, bugar, ya. Bayi baru lahir yang nangisnya seperti ini, termasuk bayi yang bugar. Kita bandingkan dengan bayi yang di sebelah sini. Kalian perhatikan ada tarikan di dinding dadanya. Walaupun kebanyakan bayi nafasnya merupakan abdominal breathing, tapi kita perhatikan, nah, tarikan dinding dada ini kita sebut dengan retraksi. Ya, ini retraksi karena posisinya di dekat epigastrium, kita sebut dengan retraksi epigastrium. Bayi mengalami sesak nafas kalau bahasa awamnya. Nanti ada istilahnya lagi. Oke. Oke. Ini penyebab kematian bayi baru lahir. Tapi tahun 2007 ya, mungkin agak berbeda lagi gambarannya setelah kita hidup di era pasca COVID atau new normal. Sebelumnya itu penyebab kematian disumbangkan terbanyak oleh kelahiran prematur dan juga asfiksia. Nanti akan saya jelaskan sedikit yang periode awal bayi baru lahir ya. Jadi kalau dirangkum sebenarnya gini, bayi lahir. Tadi kan kita tahu proses transisi ya. Bayi lahir dia harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Maka jika berhasil, maka bayinya akan langsung IMD, rawat gabung ibu. Inisiasi menyusui dini, kalau nggak tahu apa singkatan IMD. Kemudian ini kalau jalurnya atau pathway-nya berhasil. Tapi kalau bayinya gagal mengalami adaptasi, maka harus dilakukan resusitasi. Intinya pada saat melakukan resusitasi itu dilihat apakah hangat, apakah bayinya manis, menggemaskan, atau bayinya pink. Ya, ini ketiga unsur ini sebenarnya sejak dahulu selalu menjadi patokan menunjukkan bayinya bugar atau tidak. Ya, setelah resusitasi nanti ada proses namanya stable, lalu perlu transport dan apakah perlu rawat ICU atau ruang rawat khusus untuk bayi dengan kondisi tertentu atau kita sebut dengan special care nursery. Oke, ini ringkasannya bayi baru lahir ya. Jadi proses adaptasinya apakah dia gagal atau dia berhasil, dah gitu aja. Ini yang sebelumnya saya sampaikan, algoritma resusitasi neonatus IDAI 2017, namun kita sudah tidak pakai lagi. Kita sudah pakai ke algoritma resusitasi neonatus yang IDAI 2022. Sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi di sini yang agak berbeda dengan 2017 adalah langkah untuk memutuskan apakah perlu ventilasi tekanan positif atau cukup CPAP dan yang lainnya itu lebih cepat dilakukan. Nanti bisa membandingkan dengan yang 2017 karena slide yang sebelumnya saya berikan itu kan yang dengan 2017 ya. Jadi di sini pada saat kita menerima bayi baru lahir hanya nanti ada langkah awal. Langkah awal dinilai usaha napas dan laju denyut jantung hanya dibagi menjadi dua. Ya, apakah VTP atau perlu penanganan di bawah VTP. Jadi VTP itu ibaratnya ventilasi tekanan positif itu ibaratnya udah resusitasi yang paling, bukan yang paling sih, bukan si paling ya, tapi kalau sampai kita melakukan VTP itu artinya kondisi si bayi sangat buruk, sangat jelek. Oke, kita perhatikan di sini sebentar. Oke, sebentar ya.
Sebentar. Saya ada panggilan sebentar. Oke, tadi konseling neonatal, pembagian tugas tim, persiapan untuk resusitasi dan persiapan alat itu tidak jauh berbeda dengan 2017. eh Nanti dibahas di bawah nih, sebentar saya tunjukin dulu ya. Oke, ini tim resusitasi neonatus, komunikasinya harus efektif dan pembagian tugas yang jelas. Sebelumnya harus diidentifikasi dulu informasi mengenai ibu dan informasi mengenai bayi. Ya. Kalau dari ibu, riwayat kehamilan sebelumnya, USG antenatal, riwayat penyulit, kemudian apakah ada risiko infeksi, ada riwayat obat yang dikonsumsi ibu. Kemudian kalau baby-nya, neonatalnya, taksiran usia gestasi, jumlah bayinya apakah bayi kembar, kembar dua atau kembar triplet, apakah cuma satu baby-nya, kemudian high risk neonate, kemudian ketubannya bagaimana, variasi dari jantung janin, dan apakah ada kelainan kongenital, ini bisa didapatkan informasinya sebelum proses persalinan sebenarnya. Apabila ANC-nya cukup baik dan jadi proses anamnesis yang cukup adekuat oleh tim resusitasi dengan objinnya misalnya dan juga dengan pasiennya. Hal ini tentunya akan membantu kita mengurangi kesalahan dalam melakukan resusitasi. Oke, saya kembali dulu ke atas ya. Kemudian nanti pembagian tugas dalam tim, jadi nanti ada leadernya, kemudian leader biasanya berhubungan dengan proses RW, nanti ada asisten di breathing dan asisten di circulation and drugs, lalu persiapan alat. Nanti bersamaan dengan alur ini kita juga lihat alat-alat yang dipergunakan. Oke, bayi lahir. Pada saat bayi lahir, penghitung atau timer ya. Perlunya Apgar. Apgar kita bahas belakangan ya nanti ya. Lalu diperhatikan apakah bayinya prematur, apakah bayinya bernafas irreguler atau menangis lemah atau tonus ototnya lemah. Terus apabila jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak, bayinya nggak prematur, bayinya apa? Kalau bayinya nggak prematur, berarti bayinya apa, Alda? Alda, apakah ada, Alda? Alda tidak ada. Aditya Hafiz? Aditya Hafiz tidak ada. Hadir, Dok. Hadir. Nah, kalau bayinya nggak prematur, berarti apa bayinya? Kan tadi bayi baru lahir, kita mau lihat bayinya prematur atau tidak prematur. Nah, sebutan tidak prematur tuh merujuk ke bayi yang bagaimana sih? Yang preterm ya, Dok? Yang apa? Yang apa, Aditya? Bisa dibantu, Meisaro? Meisaro nggak ada. Nadira? Izin, Dok, Ahmad? tadi
Bayi Hmm? lahir sebelum 36 minggu, dok. Preterm. Bukan, maksudnya ini kan tadi bayinya lahir. Kalau kalau dia tidak prematur, artinya bayinya bagaimana? Maksudnya Anditya? Maksudnya bayi lahir normal kayak nafas reguler bisa menafas terus eh, menangis lemah atau kencang seperti itu dok. Eh, belum ke situ. Jadi saya mau tanya lawannya dari prematur apa? Lawan katanya dari prematur. Susah amat ya. Matur Apa dok. Namira? Matur. Ya, Mm-mm. aterem. Ya, term. Aterem. Kalian harus terbiasa dengan terminologi kedokteran. Oke, saya lanjutin dulu deh. Jadi siap-siap ya, dapat tendangan samping sekalian saya absen deh. Prematur, apakah bayinya prematur? Tidak. Apakah nafasnya reguler? Tidak. Apakah nangisnya lemah? Tidak. Apakah tonus ototnya lemah? Tidak. Berarti kita pergi ke kotak hijau. Kalau kotak yang hijau artinya diapain ya, Gabriela? Nih, kotak yang hijau ini artinya diapain? Izin jawab dok. Rawat Mm, bersama ibu dok. Diapain selanjutnya? Kamu nerima bayi. Diinisiasi. Apa yang kencang? Ya, izin menjawab dok. Diinisiasi menyusui dini dan pantau napasnya dok. Sebelum itu yang terpenting adalah menjaga ya, jaga kehangatan dan napas, pantau napasnya, LDJ ini laju denyut jantung dan saturasi oksigen. Ya, biasanya proses inisiasi menyusui dini nanti setelah tadi target suhunya tadi berapa ya, Saskia? Target suhu bayi baru lahir berapa ya, Saskia? Della, Putri Ajeng, Izin menjawab dok. mm-mm. Suhu aksilanya itu 36,5 sampai 37,5 dok. Iya, jangan 3,6 ya. Kalau 3,6 itu hipotermi Iya berat. dok. Itu kayak suhu kulkas ya. Oke, kalau tadi semua jawabannya tidak, ini artinya bayinya bagus. Bayi yang tadi nangis kencang yang saya tunjukkan di awal. Berarti dia hanya perlu perawatan rutin. Ya. Nah, sekarang kita mau pergi ke alur yang ini nih. Bayinya lahir, apakah prematur atau bernafas irreguler atau menangis lemah atau tonus otot lemah? Jadi ada salah satu dari ini jawabannya iya. Perhatikan ya, ada salah satu dari kriteria ini jawaban iya. Maka langkah awalnya adalah dihangatkan. Hangatkan ada tanda bintang. Nanti kita lihat di bagian bawah ininya, bagian bawah algoritmenya. Posisikan kepala, bersihkan jalan napas jika perlu, keringkan dan stimulasi, dan posisikan kembali. Lalu, jadi langkah awal ini harus wajib dikerjain, ya. Belum menilai apakah perlu VTP, apakah langsung yang lainnya. Setelah dihangatkan, baru dinilai usaha nafasnya, ya. Jadi di sini di kotak yang pertama ini hanya menentukan ada faktor risiko ini apa enggak. Kalau ada iya, tugas utamanya adalah hangatin dulu. Hangatkan, posisikan, keringkan, stimulasi. Dah, hangatkan, posisikan kepala, keringkan, dan stimulasi. Itu tugasnya. Ya.
tidak langsung menilai usaha nafas. Jadi ada langkah ini dulu. Setelah langkah awal dikerjakan, baru menilai usaha nafas dan laju denyut jantung. Kalau ada, pasang monitor saturasi oksigen preduktal. Preduktal itu bisa pasang saturasi oksigen di tangan kanan. Oke, pada saat menilai usaha napas dan laju denyut jantung, bisa ketemu beberapa hal. Yang pertama, nyata banget nih, apnu atau megap-megap, atau ada laju denyut jantung kurang dari 100 kali per menit. Maka bayinya langsung di VTP. Apa itu VTP? Nanti kita lihat. Terus kita pergi ke lengan yang sebelah kanan. Kalau pada saat menilai usaha napas dan laju denyut jantung, ada napas spontan dan laju denyut jantung di atas 100 kali per menit, tetapi ada retraksi, merintih, atau takipnu, ini jalannya ke bawah ya nanti ya, karena ini jawabannya ya. Tapi kalau misalnya napas spontan, LDJ-nya di atas 100, tidak ada retraksi, merintih, atau takipnu, tapi sianosis, ya, naik ke atas nih sianosis, maka diberikan oksigen aliran bebas. Ini lanjutannya tadi, kalau tadi retraksi, merintih, atau takipnunya jawabannya iya, jawabannya diberikan continuous pressure, positive airway pressure, atau tekanan positif akhir ekspirasi dengan PEP 7 ya, dan fraksi oksigennya sesuai dengan target SpO2, dan ini berdasarkan monitor dari SpO2. Ini ada target dari, ada target SpO2 preduktal. Usia 1 menit tuh kita, bayi usia 1 menit kita tidak mengharapkan saturasi oksigennya 100%. Udah bisa 65% aja sudah cukup bagus. Tapi kalau sudah lebih dari 15 menit, belum sampai 95%, masih 65%, artinya ada desaturasi. Ya, jadi ini ada target saturasi oksigen berdasarkan usianya. Nah, retraksi dikasih CPAP, sudah dikasih CPAP, tapi masih ada retraksi, merintih, atau takipnu, napas cepat, maka kita evaluasi sebagai gagal CPAP. Kalau gagal CPAP, tadi kan tekanan positif akhir ekspirasinya kan 7 yang awal, ya, 7, kan ke 8. Tapi kalau masih distres napas berat, saturasi oksigen tidak tercapai dengan fraksi oksigennya 40%, maka dilakukan VTP dan intubasi, dan ini nanti perawatan pasca resusitasi. Ya, ini kalau tadi ya nilai usaha napas dan laju denyut jantungnya ada napas spontan dan laju denyut jantung di atas 100 kali per menit. Ini kalau sisi yang sebelah kiri, kalau bayinya megap-megap, nanti ada contohnya ya. Kemudian di VTP, setelah VTP, laju denyut jantungnya di atas 100 kali per menit, maka dinilai ulang usaha napasnya. Apakah ke sini atau ke sini? Kalau dia ke arah sini, berarti lakukan alur yang ini. Tapi kalau misalnya masih penuh dan megap-megap, lakukan alur yang ini sampai bawah. Oke. Selanjutnya, dinilai VTP yang efektif. Jika tidak ada pengembangan dada, lakukan koreksi SRI beta. SRI beta itu apakah sungkupnya, kemudian apa namanya? Aduh, kelupa singkatannya ini ya. Nanti saya di yang sebelumnya ada Suster Ipta nih. Sungkup, reposisi kepala, ya, R-nya reposisi kepala, I-nya isap lendir, kemudian B-nya buka mulut, T-nya tekanan, kemudian A-nya alternatif, artinya perlu tindakan sampai intubasi atau tidak. Maksudnya koreksi adalah kita lihat sungkupnya udah benar apa belum nih sesuai ukuran si bayi.
Kemudian reposisi kepala, posisi kepala juga udah benar atau belum, nanti saya perlihatkan. Kemudian isap lendirnya, masih ada lendir nggak di jalan nafasnya yang bisa menyebabkan obstruksi. Kemudian B-nya buka mulut, mulutnya dibuka untuk melihat benar ada obstruksi atau tidak. Kemudian tekanannya sudah sesuai atau belum yang diberikan. Lalu jika semuanya sudah benar tetapi bayinya masih jelek saja, maka harus segera intubasi. Ya. Kalau laju denyut selanjutnya, tadi yang kita ketahui kalau misalnya proses transisinya itu tidak berjalan dengan baik, maka bisa terjadi yang namanya bradikardi, sehingga laju denyut jantungnya turun dari 60 kali per menit. Mohon sebentar. Bentar, saya ada panggilan sebentar. Kalau laju denyut jantungnya kurang dari 60 kali per menit, maka dilakukan VTP dan kompresi dada 1:3 selama 60 detik, lalu sudah diintubasi sebelum kompresi dada atau dipasang LMA ya. Apa namanya? Untuk jalan napas ya. Kemudian naikkan fraksi oksigen hingga 100%. Targetnya adalah laju denyut jantung di atas 60 kali per menit. Nih, targetnya ini supaya dia bisa kembali ke alur yang ini. Ya. Kalau misalnya tetap tidak bisa, sudah di VTP dan kompresi dada, maka diberikan obat-obatan. Salah satunya adrenalin secara intravena ataupun intratracheal, dan NaCl 0,9% sesuai indikasi. Di sini ada proses pemasangan akses intravena atau pasang infus ya, atau bisa juga pasang OGT. Gimana sih caranya? Kalian udah kebayang belum ya? Oke, sebelum itu kita lihat dulu beberapa alatnya untuk resusitasi neonatus. Tentunya meliputi persiapan alat untuk airway, breathing, circulation, dan termoregulasi. Mohon maaf, mungkin kuliahnya akan saya percepat ya. Mungkin kalian harus bisa mengikuti dengan agak lebih cepat ininya prosesnya, karena nanti yang akan diberikan cukup banyak. Untuk semua kelahiran, maka dibutuhkan proses airway. Untuk alat airway ini ada airway box. Kemudian ini airway box ini bisa di sini juga ada satu box lengkapnya, ada stetoskop, penghisap dan selang penghisap. Breathingnya untuk breathing itu pompa dan sungkup, oksigen 40%, oximeter, kalau ada tadi monitor ya. Kemudian untuk circulation, kotak emergency, UVC kit, epinefrin, NaCl. Epinefrin itu sama dengan adrenalin. Kemudian untuk termoregulasi, radiant warmer. Ini tambahan untuk bayi-bayi yang kurang dari 27 minggu ya, perlu ETT 2,5, ukuran 2,5, mandrin, laryngoskop, dan CO2 detector jika ada. Lalu breathingnya nanti butuh surfaktan, dan untuk sirkulasi butuh peripheral intravenous akses, dan juga cairan D10 misalnya. Dan ini termoregulasi berkenaan dengan proses suhu tubuh. Oke, ini beberapa alat untuk airway. Airway tujuannya membuka jalan nafas ya. Suction termasuk alat untuk airway. Kemudian apa namanya? Breathing memberikan ventilasi dan oksigenasi. Ini kita sebut dengan tipis resusitator. Merek namanya Neopav. Kalau yang atas namanya MixSafe. Nanti saya akan perkenalkan lagi. Circulation berkenaan dengan cairan, kebutuhan cairan, dan juga termasuk stabilitas gula tadi ya, yang didapat dari cairan dextrose. Termoregulasi tentunya berhubungan dengan kehangatan. Kalau misalnya tidak punya infant warmer yang canggih, yang sudah ada penghangat, lampu penghangat, pengukur suhu ya, mungkin bisa juga plastik nanti di sini. Oke, ini resusitasi yang ideal, infant warmer dengan Neopav dan blender.
Jadi ini infant warmer sudah satu kesatuan, ini nanti tempat menaruh bayi, kemudian ada radian warmernya, lampu yang akan memberikan radiasi penghangat, kemudian di sini ada indikator timer dan juga indikator suhu, lalu juga ada neopuff dan blendernya ya. Ini untuk oksigenasi dan breathing. Lalu ini ada puff dan blender yang secara tersendiri. Jadi ini bisa sendiri, terpisah begini, bisa juga sudah terintegrasi dalam alat ini, dalam infant warmer ini. Ini yang tadi saya sebutkan, tipis resusitator, mereknya namanya Neopuff yang komersil di Indonesia. Kalau pergi ke luar negeri mungkin akan menemui banyak merek lainnya, tapi yang masuk Indonesia saat ini dan baru terkenal adalah Neopuff. Ini ada komponen manometernya. Di sini ada gas inlet port dan di sini gas outlet port. Di sini tombol yang biru ini yang nanti akan kita putar untuk menentukan berapa tekanan tekanan positif akhir ekspirasi yang akan kita berikan kepada pasien berkombinasi dengan knob yang ada di ujung interface si tipis resusitator. Ya, kemudian ini yang ada di mesin infant warmer tadi. Ini sama manometernya atau circuit pressure dialnya. Kemudian ini gas inlet, gas outlet. Ini yang untuk memberikan tekanan release knob, dan ini akan mengatur tekanan inspirasi positif. Oke. Nah, ini MixSafe, ini buatan Indonesia. Bentuk sederhananya dari Neopuff, harganya juga lebih murah dibanding Neopuff. Ideal untuk CPAP transport dan ada blender manualnya juga, dapat dilengkapi baterai dan bisa bertahan hingga kurang lebih 3 jam. Oke, ini ya bayi yang lahir bugar. Bayinya menangis kuat. Lihat, dia tidak prematur, bernafas irreguler atau tidak. Sorry, bentar. Triwanira ada? Triwanira? Nadira Viola? Mahrizan Al-Rizki? Ahmad Rizki Gipari? Hadir, Dok. Oke, Ahmad Rizki, Anda perhatikan bayi ini kalau berhubungan dengan apakah dia prematur, bernafas irreguler, menangis lemah, tonus otot lemah, maka jawabannya apa? Normal, Dok. Jawabannya apa? Ya atau tidak? Tidak, Dok. Tidak. Berarti rencana berikutnya bagaimana? Menghangatkan, Dok. Dan periksa jalur napasnya. Jaga kehangatan dan napas, pantau napas, laju denyut jantung, selanjutnya bisa inisiasi menyusu dini. Gitu ya jawabannya ya, harus lengkap ya. Jadi lihat yang di hijau ini. Kurang lebih kalau misalnya nanti soal ujian saya sih akan seperti itu ya, berdasarkan kasus. Lutfia Khairunisa ada? Iya, Dok. Lutfia Khairunisa? Ada, Dok. Nah, lihat nih, bayi yang ini. Bayi yang di bawah ini. Ya, dia kelihatan lebih biru abu-abu ya dibanding bayi ini. Setuju atau tidak? Nah, iya, Dok. Setuju, Dok. Nah, tapi perhatikan bagian tangan bayi yang ini. Ya, dia lebih pucat. Ini yang kita sebut dengan akrosianosis. Ya. Sementara bayi yang semuanya lebih pucat ini kita sebut dengan sentral cyanosis. Kalau ketemu bayi ini, kamu kira-kira langkahnya mau ngapain, Lutfia? Dia tidak prematur, kemudian napasnya reguler, nangisnya agak lemah, terus udah dihangatkan, posisi kepala sudah dibenarkan, sudah dikeringkan dan distimulasi. Terus
nilai napasnya, ada napas spontan, laju denyut jantungnya lebih 100 kali per menit, tapi ini nih, sianosis di tangannya. Kamu apain? Diberikan oksigen, dok, aliran bebas. Ya, oksigen aliran bebas ya. Bagaimana caranya nanti kita lihat. Oke, biasanya sianosis ini bisa timbul karena sel darah merah belum cukup untuk mengikat oksigen, ikatannya belum cukup banyak sehingga saturasi oksigen dalam darah dibacanya sebagai kurang dan dianggap sebagai sianotik. Nah, begini caranya ya. Napas spontan, sianosis sentral tanpa sesak, ataupun akrosianosis, maka bisa diberikan aliran atau free flow oxygenation. Kalau misalnya cuma dengan selang oksigen aja, bisa seperti ini. Kalau dengan sungkup, diberikan sungkup neopaf, tapi 1 cm di atas wajah. Dan nggak usah ditekan apa-apa, nggak usah ditekan ke bayinya. Ya, balon mengembang sendiri hanya didekatkan, tidak rapat, dan dia tidak diberikan tekanan, tidak diremas dengan oksigen, ya, hanya diberikan kurang lebih 1 cm di atas wajah. Oke, selanjutnya Gina Septia ada? Rohma Dearni Purba, Rizka Dini, Jihan Aam, Azahra Putri. Wah, ternyata lebih banyak yang sambil ya ngikutin kuliahnya dibandingkan yang benar menyimak nih. Mihta, ada Mihta? Hadir, Dok. Sufyan? Oke, Mifta dulu, Mifta. Oke, sekarang perhatikan, ada bayi yang tadi usaha nafas, kemudian laju denyut jantungnya kan harus dinilai ya. Nah, ada kondisi seperti ini, ya. Kondisi seperti Ini kelihatan kok, Kak. Apa ini tadi, Miftah? Ini proses apa tadi namanya, Mita? Retraksi. Apa, Mita? Retraksi, Dok. Oke, betul, retraksi. Suara bayinya bisa terdengar nggak? Audio si bayi? Enggak ya? Tidak, Dok. Audio bayi tidak terdengar ya. Bayinya merintih, kalian lihat bayi ini mulutnya tertutup, tapi dia ada suaranya. Suaranya kayak suara kambing mengembik ya. Gitu. Tapi mulutnya ketutup. Terus kalau kalian perhatikan lagi, ada yang kita sebut dengan nasal flaring. Bentar ya, saya perbesar sedikit. Bentar, saya perbesar dulu. Supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Ya, selain ini, perhatikan hidungnya. Kalian lihat hidungnya kembang kempis ya. Itu kita sebut dengan napas cuping hidung. Bayi kadang-kadang ada napas cuping hidungnya. Kadang-kadang. Jadi kalau ada terus hilang, tanpa ada retraksi dan tidak biru, itu masih oke. Tapi kalau napas cuping hidungnya terus-terusan ada, kembang kempisnya terus-terusan ada, itu artinya tidak normal. Dia sedang dalam keadaan distres nafas. Oke, jika bayi seperti ini,
Maka langkah selanjutnya yang akan kamu lakukan apa ya, Sufyan Dafa? Raden Najwa? Ahdan Rabani? Archidena? Fatir Abrian? Muhammad Jaladri? Iya dok. Ya, tadi nemu bayi kayak gini nih, yang lagi playing videonya. Kamu apain bayinya? Dia ada retraksi, merintih, laju nadinya 170 kali. Laju napasnya 70 kali. Kamu apain? Itu yang diberikan CPAP itu dok. Ya, CPAP. Bacanya CPAP Oh ya. iya maaf CPAP dok. Continuous Positive Airway Pressure. Ya, Continuous Positive Airway Pressure. Ada singkatannya di sini. Dengan tekanan positif akhir ekspirasi atau bahasa Inggrisnya PEEP, Positive Inspiration Pressure 7 cm H2O. Ya, pokoknya dimulai, bukan pokoknya sih, idealnya dimulai dengan PPA atau PEP 7 cm. Tekanan itu 7. Jadi dikasih tekanan 7. Gimana sih di PEP? Ada beberapa teknik. Kalau lihat di bawahnya, ya, ini yang udah pakai mesin, si PEP yang pakai mesin. Jadi kalian lihat di hidungnya ini dipasang belalai. Dipasang belalai, nanti dihubungkan ke alat yang tadi, tipis resusitator atau si neopaf tadi yang saya perkenalkan. Nanti diatur sampai ke tekanannya 7. Ya. Kalau sudah dikasih si PEP tapi masih ada merintih atau masih ada napas yang cepat, maka disebut sebagai gagal si PEP. Kita naikkan tekanannya sampai ke 8. Kan tadinya sebelumnya 7, naik ke sampai 8. Kalau sampai 8 masih tetap merintih, masih tetap modelnya kayak gini nafasnya, ya, maka harus diintubasi. Oke. Gimana caranya kasih si PEP? Nah, ini memberikan si PEP. Selain tadi pakai yang selang belai, bisa juga pakai sungkup ya. Ini yang interface yang berhubungan dengan alat neonatus yang tadi. Oke, lihat, perhatikan kalau alatnya sama nih, baik untuk ngasih si PEP maupun VTP atau ventilasi tekanan positif. Kalau pakai VTP, ibu jarinya ada di atas sini, nutup lubang yang ada di sini. Tapi kalau cuman PEEP atau TPAE tadi, tekanan positif akhir ekspirasi, maka cuman sungkupnya aja yang dikasih ke mulut si bayi, bukan bolongan ini juga ditutup. Baik, ini ada beberapa CPAP, ada bubble CPAP ya, ini alatnya ya. Kemudian ini cara rangkaian alatnya memang kompleks, bukan sekedar oksigen yang ditempel di dinding yang mungkin sering kalian lihat di rumah sakit ya. Kemudian dihubungkan ke interface yang di wajah ini. Nah, seperti ini contohnya, bisa selang seperti ini, bisa belalai. Ini juga modifikasi ya, supaya tidak lari kemana-mana. Orang Indonesia itu penuh modifikasi, soalnya kalau kita beli yang langsung satu set kayak gini, nggak cukup BPJS-nya untuk biayain topi, selang, dan lain-lain. Jadi kita harus bisa menolong pasien kita dengan berbagai cara, dengan tidak mengurangi fungsi yang seharusnya, yaitu fungsi supaya dia dapat tekanan positif akhir ekspirasi melalui selang ini ya. Selang ini dihubungkan ke mesin, dia akan memberikan oksigen dan memberikan tekanan dan masuk melalui hidung pasien. Oke, ini sirkuitnya, kita sebut dengan sirkuitnya. Ini adalah humidifier-nya ya, ini bubble CPAP-nya. Kemudian ini untuk blender oksigen. Oksigen yang baik itu bukan oksigen yang 100% murni. Oksigen yang diberikan kepada bayi yang sebaiknya itu adalah oksigen di bawah 40%. Maka kita harus mencampurkan oksigen murni dengan oksigen atau udara tekan. Ya.
Bagaimana cara pencampurannya? Ya ini, jika digabungkan maka menggunakan kabel three-way. Tapi kalau misalnya sudah masuk dalam mesin, mesin ini bisa mengatur fraksi oksigen. Apakah 21 sesuai fraksi oksigen ruangan yang saat ini kita hirup, ya, atau 30 atau 40, 50, 60, 70 sampai yang tertinggi adalah 100. Oke, itu tadi kalau yang tadi kita bahas yang ini ya, bahas yang sisi ini. Sekarang kita bahas yang PTP nih kalau gagal, ventilasi tekanan positif. Pokoknya bayinya yang kondisinya jelek sekali. Bagaimana sih melakukannya? Nah, kalau bayinya apnu atau megap-megap, maka diberikan ventilasi tekanan positif. Pemberian CPAP tadi sendiri juga kalau menggunakan sungkup, maka harus menyesuaikan juga ukuran sungkupnya. Yang benar adalah sungkup yang menutupi sebagian besar area hidung dan mulut, bukan menutupi sebagian besar area wajah atau hanya menutupi mulut saja. Jadi yang benar adalah yang menutupi hidung dan mulut. Oke, kemudian cara memegang sungkup ada beberapa cara ya. Dari yang ini apa namanya? Ini si clamp ya, atau kita sebut okarim lah, O sama OC nih, okarim hold, kemudian 2-point hold, dan yang di sini stem hold. Stem hold tuh maksudnya yang dipegang ujungnya ini, sambungan antara si sungkup ke neopafnya tadi ya. Kemudian kalau yang ini agak ditarik dagunya sedikit, tapi naruh si maskernya kita agak menekan ke bawah. Sementara kalau yang okarim kita menyusuri seperti membentuk huruf O untuk ibu jari dan telunjuk kita. Nah, cara memberikan ventilasi tekanan positif ya, bisa dengan back valve mask, bisa tadi menggunakan yang neopaf ini. Pada saat memberikan neopaf, bagian atasnya nih yang kita pencet-pencet ya. Sementara kalau pakai back valve mask, pastikan posisinya benar dulu. Kemudian pastikan posisi sungkupnya juga pada saat kena ke wajah pasien benar. Setelah posisi benar baru diberikan penekanan atau peremasan dengan cara dikoordinasikan hitungannya 1 atau 1 ditekan kemudian lepas 2, 3 atau pompa sekali terus ngitung 2 kali baru pompa yang berikutnya. Jadi kalau misalnya pakai irama 1 pompa, kita pompa ya sambil menekan ininya balonnya. Kemudian setelah dipompa lepas artinya tidak dipompa lagi. 2 pompa lepas 3 pompa lepas ya. Jadi ada fase itu tadi yang diharapkan kecepatannya adalah pemberian ventilasi ini 40-60 kali per menit selama 30 detik. Ya, ini kalau pakai neopaf tadi cara megangnya, ini megang sungkupnya dan ini kita bukan meremas atau memompa tetapi menekan bagian atasnya, lubang bagian atas si neopaf. Makanya kalau misalnya itu tekan lepas 2, tekan lepas 3, tekan lepas. Berarti pada saat tekan ini ditekan tapi pada saat lepas ibu jarinya naik ke atas, tidak menekan bagian yang putih ini. Bisa dipahami, Fatir? Iya, Dok. Fatir, ya bisa dipahami? Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya, ini namanya apa ya? Alat ini namanya apa ya? Kalau kamu resusitasi pakai ini, berarti pakai alat apa nih? Pakai PPV. Bukan. Pakai apa? IP. Bukan juga. Jaladri bisa bantu kalau kamu pakai alat ini nih. Ini artinya kamu pakai alat apa? Izin, Dok. Neopaf, Dok. Maaf, Dok. Iya, neopaf ya. Jadi alatnya namanya neopaf. Tekanan yang kamu berikan namanya ventilasi tekanan positif. Kalau ini tidak ditekan, maka yang kamu berikan PEEP ya. Kalau cuman
Anggaplah nih tangan yang ini nggak ada, tidak menekan bagian putihnya, cuma sungkupnya aja yang dikasih ke pasien. Berarti itu namanya memberikan apa, Fatir? Iya, Dok. Memberikan apa? Kalau cuman yang diberikan sungkupnya aja, tetapi tangan yang di atasnya ini, tangan yang kanan memegang putih-putihnya ini tidak diberikan, berarti hanya diberikan apa? Oh, kalau gak dipegang itu yang PIIP itu ya, Dok ya? Iya, Kalau yang pegang betul. pakai Neopak. Iya. Oke. Bisa dipahami ya. Kita lanjut karena masih banyak slide-nya. Oksigen perlukah berapa banyak, kapan? Ini tadi sudah ada di depan ya. Target saturasinya bayi baru lahir 88% sampai 92%, bukan 100%. Oke. Nah, ini kalau tadi gagal sama sekali, maka kita harus melakukan intubasi. Intubasi artinya memasukkan selang ETT ini ke dalam saluran napas pasien ya, yang ditandai dengan lubang trachea yang masuk lewat pita suara ya, melewati pita suara setelah kita bisa mengidentifikasi epiglotis dan glotis. Oke, tindakannya namanya intubasi, nama tube-nya adalah ETT, endotracheal tube ya. Kemudian membutuhkan alat namanya laryngoskop. Nah, ini fiksasinya, cara memfiksasi selang ETT-nya dilakukan fiksasi dengan HIPAFIX atau plester yang adekuat, kemudian diposisikan di salah satu ujung sudut mulut, bisa di kanan ataupun bisa di kiri, yang penting dia terfiksasi dengan jelas, dan di pipa-pipa ini tuh ada angka-angkanya, jadi yang menunjukkan seberapa dalam endotracheal tube ini dimasukkan ke trachea. Selanjutnya teknik kompresi dada, kedua ibu jari untuk menekan tulang dada, kemudian tangan melingkar dada pada bayi dan tangan menopang punggung bayi. Ini kalau pakai menggunakan dua ibu jari, dan saat ini posisi seperti inilah yang diusahakan untuk bisa dilakukan pada saat melakukan resusitasi. Lalu kompresinya ya, daerah penekanannya di sekitar sepertiga bawah dari sternum. Kemudian ini yang masih pakai ini yang lama ya. Ini obat-obatan yang diperlukan apabila tadi proses VTP dan juga kompresi dada belum adekuat, maka beberapa obat atau cairan yang bisa dipikirkan adalah adrenalin, cairannya bisa NaCl 0,9% ataupun glukosa ya, dextrosa 10% dengan melalui akses vena umbilikal atau melalui tadi pipa endotracheal atau intubasi ya, vena perifer, pasang infus perifer, atau jalur intraoseus itu melewati tulang, dan juga bisa lewat juga arteri umbilikal. Walaupun jarang dilakukan lewat arteri umbilikal. Nah, setelah proses resusitasi yang harus diperhatikan adalah stable. Stable itu ada singkatannya. Ini merupakan target yang kita harapkan. Sugar and safe care. Jadi gula darahnya diharapkan di atas 50 tadi ya. Kemudian suhunya 36,5 sampai 37,5. Kemudian RW-nya ini bagaimana? Bebas, clear, atau menggunakan alat bantu? Apakah nasal kanul, apakah CPAP, apakah diintubasi? Bagaimana dengan blood pressure? Blood pressure kalau pada neonatus agak sulit mengukurnya, makanya biasanya yang dilaporkan adalah berapa laju nadinya, kemudian juga apakah ada riwayat loading atau pemberian cairan, dan pastikan sirkulasi baik dengan pengukuran capillary refill time. Lalu direncanakan lab work ya, atau pemeriksaan penunjang seperti AGD, DPL, septic workup, sama emotional support. Harus dilakukan kepada orang tua pasien.
Etika menghentikannya, jika setelah 10 menit resusitasi aktif tetap tidak ada, maka kita boleh melakukan menghentikan tindakan resusitasi. Kemudian pada bayi-bayi yang kelainan kongenital berat, misalnya tidak ada otaknya, atau yang parunya cuma satu, atau yang tidak ada parunya, tentu percuma juga kita melakukan resusitasi karena pasti tidak respon ya. Kemudian ini pointer nomor 2 dan nomor 3 tidak terlalu jauh berbeda. Biasanya berhubungan dengan kelainan kongenital yang cukup berat yang apabila kita melakukan resusitasi pun tingkat keberhasilnya sangat sedikit. Yang dipentingkan adalah teamwork ya. Jadi ada airway breathing, drugs and equipment dan juga circulation. Nah, ini yang ingin diperkenalkan skor APGAR. APGAR ini kepanjangan dari awalnya American Pediatric Gross Assessment Record ya. Dia mengukur bagaimana tampilan si bayi. Jadi secara kasar. Kalau awal-awal tentu masih agak kesulitan, tapi kalau sudah terbiasa menerima bayi baru lahir, tentu mudah melakukan penilaian APGAR ini dengan cepat. Jadi kalau misalnya waktu awal-awal kalian bekerja, nggak apa-apa, punya contekan kartu APGAR ya, biar bisa menentukan APGAR si pasien bagaimana, karena akan menentukan langkah selanjutnya dan bagaimana prognosis si bayi. Selain tampilan, juga dilihat pulse-nya atau laju nadinya, grimace atau seringaian wajahnya, aktivitasnya, dan bagaimana respirasinya ya. Nah, 1 menit pertama kita ngitung APGAR. 5 menit kemudian juga menilai APGAR-nya. 10 menit kemudian juga menilai APGAR. Jadi bukan waktu lahir langsung terima bayi langsung kita bilang APGAR segini. Enggak. Ya, nilai APGAR apabila kamu sudah melakukan resusitasi yang tadi dulu. Kan resusitasi itu dikerjakan dalam 1 menit. Makanya harus cepat dikerjainnya. Ya, 1 menit resusitasimu harus menilai APGAR-nya berapa. Apakah bagus ya, apakah jelek ya. Lalu 5 menit kemudian menilai lagi APGAR-nya. Kalau bayinya sangat jelek, biasanya dilanjutkan penilaian hingga menit ke-10. Tapi kalau bayinya cukup bugar atau resusitasinya berjalan dengan baik, biasanya penilaian APGAR skor itu dinilai di menit pertama dan menit ke-5. Oke, ada lagi untuk mengevaluasi gawat napas pada bayi dengan skor Down ya. Dinilai frekuensi napasnya, retraksinya, cyanosis, air entry atau kira-kira bagaimana sih udara masuk ke dalam saluran napasnya itu ada merintih atau tidak. Dan ini tidak berhubungan dengan usia tadi. Kalau APGAR kan berhubungan dengan usia. 1 menit si bayi umur 1 menit sama si bayi umur 5 menit sama si bayi umur 10 menit. Kalau skor Down, bayi umur berapapun kamu bisa menilai. Jadi untuk menentukan kira-kira bayinya ada gawat nafas atau tidak. Kalau gawat nafas ada yang apakah ada ancaman gagal nafas atau tidak ya, sesuai dengan skor yang diberikan. Mungkin nanti pada soal juga akan keluar untuk skor Down. Ini saya hanya mengenalkan saja evaluasi maturitas neonatus dengan skor Ballard. Berhubungan dengan neuromuscular maturity dan physical maturity. Ini saya hanya ingin memperlihatkan gambarnya dulu kepada kalian, tapi mungkin nanti pada saat praktek ya ketemu bayi langsung ini bisa dinilai bagaimana melakukan skor Ballard untuk menentukan kira-kira umurnya dia berapa berdasarkan tampilan fisik ya. Karena kadang-kadang nggak cocok dari misalnya kita punya data ibu bilang udah nggak menstruasi segini, maka kalian menghitung HPHT-nya, kemudian taksiran usia gestasinya, kemudian nanti nggak cocok juga sama hitungan dari hasil USG SPOG-nya gitu ya. Nah, kita pada saat bayi itu sudah keluar, kita juga bisa menilai kira-kira bayi ini di kisaran usia gestasi berapa dengan menggunakan skor Ballard. Ini hanya saya kenalkan saja dulu, tapi mungkin untuk prakteknya bisa nanti kalian pelajari lebih banyak pada saat koasistensi di bagian anak, khususnya di ruang bayi. Ya, jadi nanti dinilai bagaimana posturnya, apakah
pada saat lahir itu lebih ke arah nomor 2, apakah ke nomor 4, nanti ditambah, di scoring ke bawah, disesuaikan. Kalau skor totalnya 30, kemungkinan besar memang dia usia gestasinya di 36. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan skor Ballard. Oke, kita akan ke 2 slide akhir, yaitu slide soal. Soal nomor 1. Aini ada Aini? Aini Anissa. Adila Hana. Askia Sabila. Wulida. Wulida nggak ada. Rasda. Rasda. Ya, soal nomor 1 bisa menjawab. Anda menolong bayi usia gestasi 37 minggu. Berat badannya 300 gram. Ketubannya jernih. Saat lahir bayi takipnu 80 kali per menit dan terdapat retraksi interkosta. Apakah bayinya prematur, Rasda? Sepertinya tidak, dok. Nggak kedengeran? Sepertinya tidak, dok. Oke, berat badan 300 gram, apakah cukup bagus? Bagus nggak 300 gram? Bisa dibantu, Ratu? Izin dok, untuk berat badan itu normal ya 3.000 gram. Oke, 3.000 gram, tuh normal. Terus ketuban jernih apakah merupakan suatu faktor risiko, Kamila? Kamila? Izin dok, tidak dok. Tidak. Tapi bayinya ada takipnu nih, Kamila. Kira-kira bagaimana? Takipnu 80 kali per menit. Apakah ini suatu morbiditas, Haikal? Abdul Muiz Bimantara? Dian Safitri? Enggak normal, dok, kalau takipnya. Normalnya berapa kalau bayi baru lahir? Sampai berapa? Tahu nggak, Dian? 25-40 kali per menit ya, dok? Enggak, 40-60 kali per menit ya kalau bayi baru lahir. Oke, jadi mau diapain kira-kira Taufikul Hakim? Taufikul Hakim mau diapain pas bayi ini? Naisha? Salsabila Diva? Mutiara Salma? Iin Listiawati? Amin Aryo? Wah, ternyata 70% ya.
Oke, siapa yang mau jawab? Ini bayinya mau diapain selanjutnya? Izin dok. Jawab dok. Raise hand dulu. Oke, Zohramal, silakan duluan. Izin dok, Ya. pakai pemakaian CPAP bukan? Ya, setuju. Sebelum pakai CPAP, tetap ya harus dilakukan apa dulu? Dihangatkan, dikeringkan, diposisikan, distimulasi terlebih dahulu ya. Tapi kalau misalnya sudah tadi ada retraksi, kemudian masih tetap takipnu, kita berikan CPAP. Berapa tekanan yang akan diberikan? Raise hand. Tabita? 7 ya dok. Ya, 7. 7 Anda berikan, kemudian kalau misalnya kita evaluasi kembali ya, kurang lebih 15 detik tuh dievaluasi apakah masih ada retraksi, kemudian laju napasnya masih tetap segitu. Kalau misalnya 7, kemudian bayinya masih tetap laju napas 70 kali per menit dan masih ada retraksi interkosta, maka apa yang akan dilakukan? Raise hand. Siapa nih? Aduh, nggak kebaca. Sebentar. Rais? Tekanannya ditingkatkan lebih di yang 8. Jadi 8. Oke, setuju ya. Kalau jadi 8 dia tetap masih terdapat retraksi, kemudian takipnunya juga tidak berkurang, maka yang akan dilakukan apa? Raise hand. Witki Saibah? Intubasi dok. Ya, intubasi dan diberikan ventilasi tekanan positif. Ya, sebelum berakhir masih ada soal yang kedua. Seorang ibu G2P1A0 kehamilan 39 minggu akan melahirkan SC atas indikasi perdarahan antepartum. Karena plasenta previa marginalis pada saat lahir, berat badan bayi 3000, megap-megap, tonus lemah, laju denyut jantung 40, bayi sesak dan megap-megap. Mau kamu apain nih bayinya? Yuk, raise hand. Fatir, Izin dok, ventilasi tekanan positif. yakin itu dulu. Bentar jadi gak yakin dok. Kenapa jadi nggak yakin? Ayo dilihat alurnya tadi. Lihat alurnya. Observasi dulu dok. Hmm? Diapain dulu? Observasi dulu dok. Diobservasi. Yakin observasi. Oh, bayinya dibikin hangat dok. Oke. Jadi kan bayinya lahir. Tapi tadi udah ada beberapa faktor risiko ya. Kemudian udah sampai di apnu, megap-megap. Maka jawaban Anda benar, VTP. Tapi kalau misalnya cuma baru ada keterangan bayi lahir, kemudian tidak prematur, nafasnya irreguler, nangisnya lemah, tonus otot lemah, maka ya tetap ya langkah awal itu tetap dikerjain dulu semuanya. Tapi kalau kamu udah langsung ngelihat megap-megap nyata, selain sambil mengerjakan langkah awal, maka VTP atau ventilasi tekanan positif ini secara simultan dikerjakan. Jadi nggak nunggu hangatkan, posisikan, keringkan, stimulasi, posisikan kembali, terus nilai usaha nafas lagi ya. Jadi maksudnya langkah awal sambil dikerjain sama VTP. Makanya perlu kerja sama tim. Bisa dipahami, Fatir? Bisa dok, Dan terima kasih semuanya? banyak dok. Oke. Jadi tadi kalau tim resusitasi neonatus ada berapa orang ya? Minimal 3 ya dok. ada tiga ya. Oke, kalau tadi nih alur VTP-nya udah dikerjakan ya, bagaimana cara melakukan VTP? Raise hand. Ada yang ingat bagaimana cara melakukan VTP?
Nggak ada yang ingat. Eh, yang belum deh. Ini udah jawab semua. Oh, Gina belum jawab tadi. Gina, gimana Gina? Iya dok, izin. Yang ini Mm-mm. dok, ditekan terus dilepas-lepas gitu, terus ditekan terus dilepas-lepas. Gitu ya dok. Pakai alat apa? Oh, pakai neopav. Neopav atau Neopav itu merek ya. Pakai tipis resusitator. Jadi bisa pakai tipis resusitator, bisa pakai back valve mask ya. Eh, Kemudian kalau pakai tipis resusitator, kamu tekan bagian apanya, Gina? Bagian Yang bulatnya itu deh dok. bagian atas putih ya. Yang putih, iya ya. Bagaimana caranya? Ditekan, Mm-mm. terus lepas, kayak diangkat gitu. Terus Iya, selama 3 kali dok. selama 3 kali. Berapa target frekuensinya dalam 1 menit? 60-65% dok. Bukan. Target frekuensi sesuai tadi dengan frekuensi napas dalam 1 menit berapa? 40 sampai 60 kali dok. Dilakukan selama berapa detik? 30 detik. 30 Iya, ya. iya, betul. Oke. Eh, apa namanya? Terima kasih bagi yang sudah mengikuti kuliah saya untuk resusitasi neonatus. Mungkin nanti untuk praktiknya akan kalian dapatkan pada saat sistem traumatologi. Kalau belum berubah ya ininya ya kurikulumnya ya. Di traumatologi itu ada resusitasi neonatus. Kemudian nanti pada saat ketemu dengan pasiennya langsung, harusnya kalian akan ketemu pada saat koasisten bagian anak di kamar bayi ya, pada saat menolong bayi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah selesai kuliah saya. Saya berikan mata kuliah ini ini dulu. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang sindrom distres nafas, kemudian infeksi neonatus dan lainnya itu nanti saya jadikan satu dalam satu kuliah. Untuk resusitasi neonatus, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, menurut saya memang ini perlu apa ya? Perlu menilik lebih sering, melihat lebih sering untuk alurnya, kemudian membayangkan kira-kira akan mendapat pasien seperti apa dan akan lari ke algoritma yang mana ya. Jadi kalau soal ujian saya tidak jauh-jauh dari tadi yang seperti sudah kita diskusikan bersama. Tapi intinya buat saya adalah kalian bisa memahami bahwa menolong bayi itu bukan sekedar nerima bayi yang dilahirkan oleh ibu, tetapi ada ilmu yang bisa kita terapkan supaya bayi-bayi ini masa depannya bisa lebih bagus, lebih cerah lagi, dia tidak kekurangan oksigen segala macam karena alur resusitasi pada bayi baru lahir itu sudah kalian kuasai dengan baik dan benar ya. Kalau kalian menolong bayi tetapi tidak tahu bahwa bayi yang kalian tolong itu sebenarnya kekurangan oksigen, maka defisit atau deoksigenasi atau desaturasi yang walaupun hanya sesaat itu bisa berdampak banyak buat bayi-bayi berikutnya, pertumbuhan perkembangan bayi berikutnya, bisa menyebabkan cerebral palsy dan lain-lain ya. Jadi kalian adalah lini pertama dalam proses tumbuh kembang manusia, maka jadi penolong yang sebaik-baiknya supaya manusia yang kalian tolong itu akan memiliki quality of life yang baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin ucapkan terima kasih atas partisipasi, diskusi, dan juga apa namanya proses yang sudah kita lalui bersama untuk kuliah kali ini. Kita akhiri bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, izin dok untuk Ya, untuk apa? izin dok untuk PPT-nya nanti akan dibagikan ke siapa ya dok? Oh, nanti lewat Balia ya. Ini saya edit dulu karena takutnya nanti videonya overlap kan. Jadi biasanya saya akan kasih ini sih PDF biar tidak terlalu besar juga ininya filenya. Makasih banyak dok. Ya, kalau kalau ada pertanyaan mungkin di pertemuan berikutnya boleh kalian tanyakan ya. Silakan dicari-cari pertanyaan yang dulu, tapi jangan yang susah-susah. Nanti saya nggak bisa jawab ya. Oke, saya tutup dulu ya. Saya izin pamit dari Zoom meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Recording stopped.